Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kemarin PPCI habis diwawancarai dari grup Metro TV News, terutama dari Radio MJ, wartawan dari MJ Radio Network, bersama Mbak Yeni Agustina wartawannya. Kemarin banyak menanyakan tentang porang, tetapi ini sekelumit wawancara kami. Monggo diikuti. Martono, seorang petani porang asal Madiun, Jawa Timur, menceritakan asal mula tanaman porang versi Madiun Utara. Menurut cerita yang ia dengar sejak kecil, porang sudah ada sejak masa penjajahan Jepang. Jepang panen porang atau Jepang panen tandurannya itu ketika menjajah di Indonesia ini, Jepang itu menebarkan benih kata itu lewat pesawat, entah pesawat apa kurang tahu itu menurut cerita orang-orang tua. Dan waktu itu banyak anak mengembala angon itu loh, angon kerbau, sapi, kambing gitu, sekitar tahun 42-an katanya. Nah itu mereka menebarkan porang itu dengan dari pesawat seperti hujan seperti itu. Nah itu rata-rata itu di pegunungan dekat sungai-sungai yang mengalir. Nah, itu terus digarisbawahi di lereng-lereng lembah-lembah yang ada sungainya mengalir gitu. Dan kebetulan itu di wilayah Madiun Utara, tepatnya Gunung Pandan. Gunung Pandan itu banyak pengembala itu kan kena hujan katak porang itu akhirnya kan sakit ya itu kalau kena kepala. Mereka itu mengamankan diri atau ngepuh itu mengamankan diri atau beristirahat sejenak. Terus sebentar lagi ada pesawat lagi, hujan lagi seperti itu. Terus katanya tahun berikutnya gitu baru dilihat ini tanaman jenis apa, ternyata itu porang itu karena ngepuh arang-arang itu. Itu versi Madiun Utara. Porang adalah jenis umbi-umbian berbentuk cenderung bulat, berwarna coklat pekat, dan ada bintik-bintik di permukaan buahnya. Porang termasuk tanaman yang mudah tumbuh, khususnya di wilayah dengan iklim tropis. Kerap disebut tanaman liar, porang akhirnya dibudidaya karena ternyata memiliki nilai jual sejak tahun 80-an. Kalau dari hutan kan besar kecil bawa semua. Iya. Nah, karena ya targetnya kan kiloan, bukan apa namanya, bukan spek. Akhirnya yang kecil nggak laku, akhirnya timbullah inisiatif dari para pembulang itu. Ini daripada dibuang, ya kan, lebih baik ditanam di hutan, dekat-dekat rumah gitu, terutama di wilayah Kelangon, Mbak. Kelangon. Itu ditanamlah di hutan. Waktu itu ya babat hutan waktu zaman Pak Soeharto itu nggak boleh. Tetapi istilahnya tanamnya itu mencuri, apa ya, di bawah-bawah jati, hutan sono, hutan lindung gitu, asal tanam gitu saja. Terus sekitar kalau nggak salah tahun 86, Mbak, 86 itu ada seorang mantri dan pegawai perhutani gitu, itu malah mengizinkan ditanam nggak apa-apa, tapi dengan konsekuensi tegaan nggak boleh ditebang dan punya tanggung jawab untuk ikut menjaga hutan. Akhirnya ada perlindungan sedikit-sedikit lah dari perhutani waktu prosesnya kalau nggak salah 86 kalau nggak salah itu. Secara data saya kurang, karena saya cuma petani. Eling-elingku ngono. Terus setelah seperti itu lambat laun setahun kan itu, oh ini tanduraku, ini tanaman saya, kapling ini. Martono menjelaskan saat ini porang belum bisa dimakan secara langsung dan harus melalui proses pengolahan. Menurut sepengetahuan kami, porang itu adalah tradisional itu memang belum bisa. Tetapi banyak uji coba secara tradisional, tetapi kan untuk praktek makannya itu kadang takut gitu. Praktek makannya takut karena itu kan mengandung asam oksalat kan, yaitu itu yang gatal itu. Dan itu berbahaya bagi kulit biasa saja iritasi, apalagi kulit bagian dalam kalau uji coba makan kan gitu. Jadi untuk sementara ini secara tradisional itu baru dikembangkan untuk olah tradisional. Kalau produk-produk jadi sudah banyak produk jadinya yang
yang sudah jadi semacam mie shirataki, tahu konyako, brand-brand Jepang itu. Dan juga bahan lem seperti lem LTco, lem G itu loh, dan perekat. Terus juga bisa digunakan untuk bahan-bahan fiber itu, fiber dan fiber pesawat yang biasanya untuk bodi pesawat itu ada campurannya bahan porang gitu. Termasuk jelly, termasuk beras porang. Itu yang digalakan Pak Presiden tuh. Dan kalau beras porang itu kan rendah kalori dan bebas lemak gitu. Berpengalaman membudidayakan porang sejak kecil mendorong Martono mengedukasi sesama petani untuk menggeluti bisnis porang. Martono meyakinkan porang bukan tanaman yang sulit dibudidayakan. Tanam porang itu karena mereka mau tebang habis. Saya sarankan jangan. Karena gini, porang itu di bawah teduhan atau di bawah naungan juga bagus, tanpa naungan juga bagus. Memang banyak sedulur-sedulur tani itu yang mengembangkan di sawah, tanpa naungan atau di tegal gitu. Tetapi bagi saya itu malah kurang pas. Karena porang itu bisa dikembangkan di bawah pohon-pohon, misalnya pohon produksi, hutan produksi misalnya. Di bawah hutan, di bawah kebun-kebun karet, kebun sawit, terus kebun buah macam durian, alpukat, jeruk, dan lain-lain. Itu tanaman keras. Atau juga porang itu bisa dikombinasikan dengan tanaman sayur, Mbak. Misalnya dengan lombok, dengan terong, terus dengan kacang lanjaran itu, kacang panjang. Dan juga bisa dikembangkan bersama tumpang sari dengan empon-empon, Mbak. Bahan jamu, misalnya kapulaga, terus temu, jahe, kunyit, dan sebagainya. Jadi nggak sulit. Kalau menurut saya lebih baik menggunakan lahan-lahan yang tidak produktif, Mbak. Martono menjelaskan, permintaan porang sempat meningkat pesat pada tahun 2020 hingga mencapai Rp12.000 per kilogramnya. Porang dijual dengan kondisi basah dan penjualannya sangat menguntungkan petani. Namun di tahun 2021, harga porang lesu di kisaran harga Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Namun Martono tetap optimistis harga komoditas porang bisa kembali melesat. Kalau saya masih optimis, Mbak. Saya optimis masa depan porang masih bagus. Karena gini, porang itu kan nggak bisa di setiap negara mengembangkan porang. Kecuali yang iklimnya mirip Indonesia. Mirip Indonesia itu kan Vietnam, Myanmar pesaing kita. Dan juga ini yang agak bahaya itu Brasil ingin mengembangkan porang. Karena Brasil itu kan iklimnya sama dengan Indonesia. Dan di Brasil itu pertaniannya maju sekali kalau kita lihat di media sosial itu. Alhamdulillah porang itu setelah dirawat insentif, dirawat dengan bagus, dulu kan semiliar, Mbak, itu semakin baik lah. Terutama untuk tingkat taraf petani itu sendiri, karena kan gini, porang itu bobotnya kan macam batu, Mbak. Jadi berat sekali satu blangsing itu kan rata-rata 60 sampai 80 kilo. Satu blangsing ukuran pupuk 50 kilo itu loh. Kalau porang itu sampai 80-an kilo. Nah, untuk sekarang ini satu sepeda gitu aja, ini ukuran petani ya. Satu sepeda di bawah sepeda itu kan sekitar 1,5 kintal atau 150 kilo. Katakanlah dibuat harga murah gitu aja 7.000 gitu. 7.000 kan itu sudah mendekati 1 juta, Mbak, satu sepeda itu. Begitulah dulur wawancara kami dengan wartawan dari MG Radio Network, grup dari Metro TV News. Dan hal semacam ini kami sering didatangi wartawan-wartawan baik itu media cetak maupun media elektronik yang mana banyak minta informasi tentang porang, dan kami sampaikan apa adanya, terutama di wilayah Madiun Utara atau wilayah Saradan. Ini memang sudah lama sekali mengembangkan porang mulai tahun 80-an hingga saat sekarang. Jadi pesan saya untuk dulur-dulur, tetap semangat,
Walau saat ini bisa dikatakan harga porang kena inflasi di harga 6.500 sampai harga 7.000-an, tetap semangat mawon. Dan untuk porang kering ini juga ada penurunan karena sekarang ini tinggal 43.000, bahkan kemarin sudah di level 53, sekarang turun. Tetapi ini musibah bersama atau karena pandemi corona dan PPKM mengakibatkan untuk harga porang juga mengikuti kena inflasi. Inflasi juga terjadi di petani Lombok, Lur, dan juga petani bawang merah yang sekarang juga imbas dari corona dan imbas dari PPKM. Dan doa kita bersama semoga corona cepat hilang, negara kita cepat normal lagi, dan yang penting yakin dan optimis. Mulailah dari sekarang untuk terutama untuk bibit, pemilihan bibit yang bagus, dan kami juga menyediakan bibit, Lur, untuk ditanam di musim tanam akhir tahun ini. Jadi untuk dulur-dulur nanti juga bisa mengembangkan untuk dijadikan chip tradisional seperti ini. Ini chip kering matahari yang bisa dilakukan oleh petani-petani tradisional, dan ini juga bisa menambah income dan juga bisa menambah penghasilan lebih karena juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jadi begitu dulur, tetap semangat mawon, dan jangan lupa kalau ingin tanya jawab tentang porang bisa kirimkan ke redaksi kami PPCI School, bisa disimak di Instagram, di YouTube, di Facebook, atau di media sosial yang lain. Tetap semangat, Lur. Demikian tadi dulur wawancara PPCI dengan wartawan Yeni Agustina dari MJ Radio Network Grup Metro TV News. Semoga bermanfaat dan semangat tanam porang, terus berkarya. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.